Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askal Arya Habibi dengan NIM F1D024100038. Kali ini saya akan jelasin hasil codingan respon untuk modul 5 saya, yang dimana saya akan bahas tentang penggunaan fungsi di dalam struct. Sebelumnya itu, struct itu selain menyimpan data, juga bisa eh, kita kasih kita taruh atau tambahkan fungsi di dalamnya. Contohnya seperti codingan saya ini, di dalam struct tampil saya ada tambahkan fungsi tampilkan, yang dimana gunanya fungsi tampilkan ini untuk me, apa ya me, apa sih namanya, menampilkan data-data yang sudah saya inisialisasikan sebelumnya. Selanjutnya, di struct di kepala atau data kepala, saya di sini ada masukkan fungsi isi data. Ini gunanya buat tempat saya menginisialisasikan data-datanya, data-data defaultnya atau bawaannya yang tidak perlu diinput oleh pengguna lagi gitu. Terus selanjutnya, masih di struct data kepala, ada fungsi menu. Fungsi menu ini gunanya buat nampilin semuanya, kayak menu-menunya. Terus di sini eh, apa namanya, fungsi tampilkan juga bakal ditampilin di sini. Jadi ini kayak mencakup semuanya gitu. Terus fungsi itu disebut apa? Oh ya, sebelumnya itu kalau fungsi yang berada di dalam struct itu, dia bakalan dia biasanya disebut dengan fungsi eh fung, member function atau fungsi anggota. Jadi bagaimana cara memanggilnya? Ya, di sini contohnya tampil data indeks 10, array 10. Jadi saya manggil struct tampil di dalam struct di kepala ini. Kita ini kayak apa ya, deklarasi gitu. Ini kita panggil tampilnya, terus kita pakai deklarasi dengan yang baru gitu, data array 10. Kenapa array kita jadiin array? Supaya kita bisa naruh kita mau naruh data itu maksimalnya 10 gitu, kayak gini. Misal data 0, data 1, nah itu bisa sampai 10. Selanjutnya, bagaimana cara aksesnya? Jadi untuk akses fungsi di dalam struct itu, saya pakainya gini. Jadi data indeks pilih min 1 titik tampilkan, yang dimana eh, di sini cara saya aksesnya. Misalnya nih, data indeks pilih, misal di sini pilihnya sama dengan 1. Kenapa di min 1? Karena eh, kan indeks itu mulainya dari 0. Jadi kalau misal di sini pilihnya 1, 1 min 1, jadinya data indeks 0 jadi kayak yang pertama gitu. Titik tampilkan ini manggil apa namanya, fungsi tampilkan. Jadi caranya contohnya gini, data indeks 1 min 1, misal nih pilihnya sama dengan 1, data 1 min 1, jadi data indeks 0 titik tampilkan. Jadi kita lihat dulu data 0-nya tuh apa nih. Misal nih data 0-nya nih kan ini buat kepala keluarganya, sama ini buat anggota-anggotanya. Misal di data untuk kepala keluarganya itu data indeks 0 titik kepala sama dengan Budi. Nah, di
fungsi tampilkan ini kan dia coutnya bakalan kepala. Nah, data titik di data indeks 0 kepala itu, nah di sini dia bakalan nampilin sesuai yang apa namanya, yang kita udah inisialisasikan. Jadinya sini Budi. Jadi kalau misal data indeks 0 yang mau ditampilkan, jadinya di sini akan muncul Budi dan nomor kakaknya itu sesuai dengan dan tampilan nomor kakaknya itu sesuai dengan yang sudah kita inisialisasikan. Data indeks 0 titik nomor kakak sama dengan 1234556, maka di sini akan tampilan 1234556. Selanjutnya untuk bagian anggota keluarga ini kan anggota indeks I, berarti indeks dimana I nya itu kan mulai dari 0. Jadi kalau yang pertama itu indeks 0 titik nama, yang dimana kita udah inisialisasikan. Jadi data indeks 0 titik anggota indeks 0, ini yang pertama, sama dengan Budi, sama dengan ini jadinya itu mana deh? Data indeks 0 berat anggota indeksnya tuh berapa, anggota yang keberapa gitu. Sini kan ada satu data indeks 0, ada anggota indeks 0, ada anggota indeks 1, ada anggota indeks 2. Nah, anggota indeks 2 titik nama. Nah, dari mana sih kita bisa lihat nama, nik, pekerjaan, alamat, agama, umur nih? Padahal di sini tidak ada. Nah, ini kita nulis urutannya ini sesuai dengan apa yang kita deklarasiin di sini. Struct anggota. Saya deklarasinya tuh nama, nik pekerjaan, alamat, agama, umur. Jadinya yang kita tulis pertama itu nama, terus habis itu sesuai dengan yang kita deklarasiin di atas itu nik, terus pekerjaan, alamat, umur sama alamat, agama sama umur. Jadi misal anggota indeks I ini kan kita udah manggil struct anggotanya di sini, kita jadiin dia array, makanya bisa jadi anggota indeks I. Berarti anggota I nya tuh pertama 0, anggota 0 titik nama, jadinya titik nama Budi. Nah di sini anggota indeks 0 titik nik, di sini ini untuk anggota indeks 0 apa titik pekerjaan, nah dan seterusnya. Lanjutnya secara saya di integermentnya itu kayak gini, kita panggil dulu struct di kepalanya atau data kepalanya, kita deklarasiin itu jadiin kakak agar kita bisa panggil apa namanya nih, terus fungsinya kita panggil kakak titik isi data, karena isi data ini adanya di dalam struct. Jadi kita harus begini, sama juga kakak titik menu. Ya mungkin itu saja sih. Ya itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.